Kalau kita berbicara krisis di hari ini memang sudah waktunya, sudah zamannya. Kita ini eranya era di akhir zaman, Pak. Ya, di akhir zaman. Bahkan ada hadis yang belum tahu riwayatnya tapi sering disampaikan oleh Abi Tamrin ini. Oh, menarik nih. Gimana, Wan? Abi Tamrin. Ada 3 bencana manusia ini. Sahabat Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan bincang perubahan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, ini seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Taufikur Rahman, tetapi yang lebih dikenal beliau itu dengan Waopik. Betul. Nah, ini kelihatan Sundanya. Jadi kalau para sahabat Bincang Perubahan mengenal sosok Kiai Haji Arifin Ilham, beliau adalah salah satu gurunya. Dan pada hari ini kita akan berbincang dengan Waopik. Assalamualaikum, Wa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wa? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihati wal afiyah. Alhamdulillah. Jadi, Wa, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak krisis ya, krisis multidimensi. Nah, ini menurut Uwa bagaimana ini? Kok bisa terjadi seperti ini gitu? Bagaimana sebenarnya penyebabnya itu kira-kira apa? Monggo, Wa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala nabiyinal karim amma ba'du. Kalau kita lihat bahasa dunia ini ada 2 makna. Yang pertama, dunia ini maknanya singkat. Yang kedua, dunia itu maknanya hina. Jadi kita hidup di dunia ini pasti berbicara tentang krisis multidimensi. Bukan di zaman sekarang saja. Di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa itu krisis multidimensi itu sudah ada ya. Cuman kan solusinya agama. Nabi Musa hadir, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian krisis dimensi dari setiap nabi, setiap ada krisis itu pasti ada solusi. Nah, krisis dimensi di zaman Rasulullah dulu sebelum melahirkan penyembahan berhala, penyembelihan penyembahan berhala, kemudian wanita, anak lahir perempuan dibunuh gitu kan, tawafnya telanjang, macam-macam kan, itu krisis juga kan. Maka lahirlah Nabi gitu kan. Solusinya sebenarnya adalah agama. Sekarang sebenarnya kalau umat Islam hari ini kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu bihima abada, tidak akan sesat dan tidak akan merasa ada krisis. Karena 2 sumber inilah yang akan membimbing kita untuk membawa kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita berbicara krisis di hari ini memang sudah waktunya, sudah zamannya. Kita ini eranya era di akhir zaman, Pak. Ya, di akhir zaman. Bahkan ada hadis yang belum tahu riwayatnya tapi sering disampaikan oleh Abi Tamrin ini. Oh, menarik nih. Gimana, Wan? Abi Tamrin. Ada 3 bencana manusia ini. Kenapa? Bencana yang pertama, kita di negeri yang subur ini kenapa mayoritas miskin, fakir, susah makan? Itu bencana. Yang kedua, kenapa banyak kiai, banyak ustadz, banyak pesantren, kita punya pemimpin yang bodoh, yang dolim. Yang ketiga, yang paling khawatir adalah bencana ketika kita mati tidak membawa iman. Allah. Ini akibatnya apa? Sebab dan akibatnya. Nah, kata Nabi, nanti ada suatu zaman, gitu. Ada satu zaman yang mereka itu akan lari daripada ulama dan fuqaha. Oh, lari dari ulama dan fuqaha. Ulama dan ulama fuqaha. Nah, ini gara-gara kita tidak tahu agama, maka usaha yang halal, yang haram dimakan, sogok menyogok sudah jadi budaya, gitu kan. Jual beli sampai sekarang kan ngeri, ada jual beli organ apa? Organ tubuh. Iya, itu ya piruna minal ulama.
pada pelakunya kadang-kadang dia Islam juga kan. Dagang narkoba gitu kan. Apalagi ada berita yang menjijikan, apalagi ada judi online gitu. Ini subhanallah. Sedangkan yang pelakunya bukan orang biasa. Wah, ini paling gawat ini. Masya Allah. Ini yang menjadikan krisis sebabnya. Tapi sebab yang pertama itu ya firuna minal ulama wal fuqaha. Mereka minal ulama wal fuqaha. Lari daripada ulama dan ahli-ahli hukum agama, fikih yang tahu agama, halal haram. Akhirnya mereka mencari kiai yang tidak paham agama. Labelnya kiai, tapi pas tanya haram halal nggak tahu dia. Nggak tahu. Ya gitu. Yang penting mah duit bae lah mana kan. Gitu. Bahasa mahar, bayar dam segala itu kan juga nggak ditanya duitnya dari mana, enggak. Tapi kalau ulama fuqaha kalau dapat duit uang dari mana kamu ini gitu. Halal atau haram? Ulama fikih itu baru nanya. Kalau halal diambil, kalau enggak bawa lagi. Nah, itu ulama. Yang ulama yang menurut Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Masya Allah. Begitu, Pak. Iya. Jadi kalau saya pernah baca ini, Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Betul. Jadi beliau itu mengistilahkan ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Betul. Ulama akhirat mungkin yang tadi ulama fuqaha yang tahu hukum itu, yang berpegang pada aturan Allah, syariat. Ada juga ulama dunia, ulama yang hubud dunia. Bahkan ada hadis begini, aku paling takut ada yang lebih takuti daripada Dajjal. Ada. Nabi juga kan berlindung dari Dajjal ya. Iya. Tapi ada kata Nabi yang lebih dari dahsyat dari Dajjal. Apa itu? Ulama usul. Ulama yang menfatwakan bahwa fatwa itu ternyata bertentangan dengan agama. Nah, gitu. Dulu kemarin Bapak ulah dengar belum? Ada seorang dosen pintar dari UI mengarang penterjemah bahasa Arab. Akhirnya dia menghalalkan zina. Ada bukunya. Apa? Iya, tahu. Itu orang pintar, Pak. Di atas kita pintarnya. Pintarnya di atas kita. Nah, itu yang ditakuti sama Rasulullah. Pintar tapi tidak berpegang kepada aturan Allah. Justru dia mengcounter daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ternyata setelah dilihat karangannya bukan karangan orang Islam itu yang menghalalkan zina itu, kalangan orang ateis. Nah, terus dikutip, diterapkan ramai di Indonesia sekarang bahwa zina itu boleh gitu. Nanti LGBT boleh, hak asasi. Wah, ini gara-gara apa? Ya firuna minal wal fuqaha. Ulama yang benar-benar mengerti agama dan yakhsha, yang merasa takut. Nah, walaupun dia fuqaha tapi sudah nggak takut, jadi ulama su juga dia. Ulama su juga. Padahal pikirnya tahu, ada di kita luar biasa, subhanallah. Tentang Ihya Ulumuddin pintar segala macam, tahu agama, sejarah tahu. Tapi dia membolehkan yang tidak dibolehkan oleh Al-Qur'an. Nah, ini yang ditakuti oleh Nabi. Sesungguhnya yang aku takuti dari Dajjal adalah umatku menjadikan ulama su. Ulama su. Nauzubillah min dzalik ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat, kalau misalnya umat jauh dari ulamanya, ulama fuqaha, ulama yang fuqaha, yang akhirah, yang lurus itu, yang ulama akhirat, sehingga karena jauh tidak paham agama, tidak paham Islam, tidak pernah paham syariat. Kalau syariat Islam tidak paham, dia pasti tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Bagaimana mau melaksanakan paham saja tidak, gitu kan Pak ya? Itu sekarang malah ada gejala ulama itu dikriminalisasi, Pak. Gimana tuh, Pak? Yang lurus-lurus itu. Bukan zaman sekarang aja, Pak. Bukan. Mazhab Hanafi dibunuh gara-gara tidak sependapat dengan rejim. Imam Maliki juga dikriminalisasi oleh rejim zaman waktu itu. Imam Ahmad bin Hambal dikriminalisasi. Bahkan dia masalahnya kan Quran kalamullah atau makhluk gitu kan. Masalahnya kan itu. Maka si rejim itu Quran itu makhluk, si rejim bilang. Tapi kata Imam Ahmad bukan kalamullah, itu bukan makhluk. Jadi sifatullah itu kalam. Ini kan di penjara dia. Penjara. Bukan hari ini aja, Pak. Apalagi yang ngeri itu Imam Syafi'i dipitnah jadi Syiah. Dipitnah jadi sampai dirantai gitu kan. Nah, akhirnya kata Imam Syafi'i,
kamu juga juriya Rasul, kenapa kamu aku fitnah Syiah? Mana buktinya gitu. Jadi bukan zaman sekarang aja, zaman. Jadi memang sudah ininya ya, sunatullahnya ya, jangan pembela kebenaran itu. Hari ini enggak, jadi zaman dulu lebih kecil lagi Pak. Ulama-ulama diracun itu ada seorang di antara mazhab yang diracun gara-gara pendapat dengan rejim, begitu. Maka jangan sekali-kali kita mencoba untuk bergabung, untuk bertoleransi dengan rejim yang zalim. Kalau kita rukun saja, ruknul mailu, ruknul yasir, kita setuju hanya sedetik saja, Allah mengancam wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Astagfirullah. Jangan kamu cenderung mailun yasir. Cenderung itu satu detik sedikit aja. Sedikit aja udah api sudah menyambar. Fatamassakumun nar. Maka dalam kitab Johar Makhluk jerakan wala tusohib pasikon patarda. Jangan kau bersahabat dengan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang Islam yang tahu hukum tapi menena sorowodol. Ini bahasa Turkinya keluar, turunan kidul. Sorowodol itu haram, antem aja. Hantem aja. Nggak ada haram, nggak ada halal. Yang penting labrak aja. Labrak aja, itu fasik. Nah kalau ketemu orang itu, kalau nggak berani dakwah, wala tusohib pasikon patarda. Jangan bersahabat dengan orang itu. Patarda bukannya yang hina itu, kita yang hina. Kita ketempel kotoran ini, kotoran najis nih. Gara-gara ketempel kita jadi najis. Kalau kotorannya memang sudah najis, tapi walaupun kita seperti itu, ketempelan najis. Padahal baju kita bagus. Wala tusohib pasikon patarda. Jadi dalam jaraknya lagi majalisul pasikin bil amin. Tidak akan pernah aman bersahabat dengan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang Islam yang tahu hukum, tapi justru mereka memberikan contoh untuk melanggar hukum itu fasik. Kalau sekarang kelihatannya justru orang yang fasik ini, yang melanggar hukum aturan Allah ini, aturan Islam ini, malah banyak dijadikan teman ya Wah ya. Makanya jadi wajar tadi kayak kena kotoran begitu ya. Itu yang paling ngeri dalam tafsir Baudi, mailun yasir. Mendukung sedikit aja. Di dalam hati sedikit, bagus tuh. Udah, kata masa kumunar. Apalagi kalau banyak. Wah, apalagi full. Full. Dukungan full ya, Wak. Iya. Bahaya ini. Saya jadi ingat itu, Wak. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu kan fasadur ra'iyah bi fasadil hukumah awil umara. Betul. Wa fasadul umara abil hukumah bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama bihobbid dunya wal jah. Betul. Gitu. Jadi rakyat akan rusak karena umaroknya, hukumahnya, pemerintahnya rusak. Umaroknya rusak karena ulamanya rusak. Ulama rusak karena hubbu dunya, cinta dunia dan cinta kekuasaan. Nah, jadi yang ulama yang tadi itu ya Wah ya. Betul. Ya ulama yang benar dijauhi, ulama yang salah marah di deketi gitu ya Pak. Nah jadi ingat sama ini kiwamul dunia bi arba'ati syar. Nah, gimana tuh? Menarik tuh. Nyambung kan? Iya Pak. Jadi tegaknya dunia ini dengan 4 perkara. Yang pertama bi ilmil ulama. Jadi kalau mereka sudah merujuk punya ulama negeri kita. Dan yang kedua wa bi adil umaro. Kalau pemerintah sudah adil. Artinya mensejahterakan rakyat sesuai dengan janjinya, sesuai dengan sumpahnya gitu kan. Itu tidak ada korupsi lagi, tidak apa lagi. Yang ketiga adalah wabi syahwatil agniya. Orang hartawan, dermawan, setiawan, ya kan? Itu sariawan tuh. Jadi itu sekarang. Nah, yang keempat adalah wabi du'ail fuqara. Orang-orang fakir itu siapa? Alladzina uhsiru fisabilillah. Mereka itu full waktunya untuk agama Allah. Ngajar, ngaji, terus belajar terus, pokoknya full time. Itu namanya fuqara. Fuqara yang menurut versi Al-Quran, bukan fakir di jalan, bukan. Yang minta-minta itu bukan fakir menurut versi Al-Quran. Fakir itu doa yang dikabul itu alladzina uhsiru fisabilillah, yang mereka tersita waktunya di jalan Allah. Sama sekali mereka tidak ada usaha. Tapi jurus doa ngaji. Nah itu kalau nggak ada itu kita rusak. Makanya kalau seandainya di Indonesia tidak ada ilmu ulama, itu nanti seperti binatang. Nggak tahu halang. Sekarang banyak ulama juga nggak sebanyak seperti binatang. Ada yang menjual organ tubuh segala macam. Iya. Apalagi kalau nggak ada. Nggak ada.
Kalaupun ada, malah dijauhi. Ya, kalau seandainya ulama sudah tidak adil lagi, mana manusia saling makan seperti serigala. Kayak hidup di hutan rimba. Nah, hutan rimba, ada hutan rimba. Kalau orang kaya sudah tidak dermawan lagi kepada fakir miskin, apa yang terjadi? Pemurtadan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bapak kalau tahu sekarang Sukabumi, bagian sana, banyak ada satu desa yang masuk pindah agama. Nah, terus saya ngobrol Pak Kang Haji ya, Kang Rohmat ya. Iya. Kang Rohmat punten. Ada orang mualaf yang pernah ceramah di daerah Allahumma sholli ala Muhammad, di daerah Cibinong lah. Nah, dia kan mualaf jadi mubalik. Tanya itu, kiai ada jamaah, Pak Ustadz dulu kan Bapak pernah jadi misionaris katanya. Bagaimana cara pemurtadannya? Dia jawab, yang pertama obat gratis, sekolah gratis, fasilitas kerja. Akhirnya tanpa diminta pengen murtad. Nah itu siapa yang salah? Ya orang kaya makin kaya, orang miskin tambah miskin. Nah, ya karoret, boga penyakit koret. Keket mengkene. Saya cap jahe. Gitu, Pak. Ini paling bahaya. Ini. Apalagi kalau sekarang kayanya itu dengan menggunakan kekuasaan oligarki yang dikenal sekarang itu, apalagi gitu ya Pak ya. Menurut saya semua presiden itu dari dulu sampai sekarang punya oligarki menurut saya ya. Cuman ada oligarki yang mengendalikan negara, ada oligarki bagaimana kita, bagaimana negara. Yang paling bahaya oligarki itu yang sudah menguasai negara. Gunakan untuk kepentingan sendiri. Tapi kalau oligarki itu bagaimana kita, nggak bakal bahaya. Nggak bakal bahaya. Ulah ilun saya urusan kumaha aing gitu dah. Saya ulah kumaha kumaha aing. Nah, lain kumaha sia bahaya gitu, oligarki. Enggak apa-apa ada oligarki, tapi oligarkinya jangan mendikte kita. Menurut saya. Iya. Dan itu katanya kalau yang begitu bukan oligarki namanya, Wak. Apa namanya? Itu dermawan itu orang kaya itu agnia. Pintar. Kepancing juga. Jadi ulama yang dia jauh dari Allah, ilmunya nggak diikutin. Yang kedua orang kaya. Tiga apa lagi tadi, Wak? Ilmu ulama. Wabi adil umaro. Adilnya umaro. Wabi syaratul agniya, wabi du'ail fuqara. Kalau ada 4 itu aman kita. Kalau di kita ini kira-kira yang masih ada yang mana di antara yang 4 ya Pak? Ya ada, pengajian masih banyak. Masih banyak. Pengajian masih banyak. Gitu Alhamdulillah. Kan. Pengajian masih banyak, zikir masih banyak, silaturahmi masih banyak, pondok tahfidzul Quran masih ada. Masih ada. Gitu kan. Kemudian jumlah masjid di Indonesia hampir 800.000 lebih. Saya punya cek waktu di luar negeri, ternyata jumlah masjid di kita hampir 1 juta. Pesantren 1 juta. Cuman masalahnya, kenapa kita mereka tidak takut dengan pesantren, tidak takut. Dengan masjid banyak tidak takut. Tidak takut. Yang takut itu ketika seorang ulama mengajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, itu ulama yang paling ditakuti. Itu yang paling ditakuti. Ya. Tapi kalau ngaji itu nggak tahu. Tahu nggak? Ada seorang Nasrani di kita membuat pondok yayasan pesantren. Dia ketuanya dia. Iya. Nah, nggak usah disebutkan orangnya. Nggak usah. Tahu. Sekretarisnya seorang ulama. Kan aneh. Iya. Bisa nggak dia pesantren itu merubah keyakinan dia? Ini kan di Indonesia ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini rahasia Allah, ya. Sebab Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Kang. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang benci sama Islam itu yuriduna. Mereka itu menghendaki punya rencana fil mudhari. Ya dulu alastimrori wad dawam. Mereka itu punya rencana, akal, pikiran, hartanya, bagaimana Islam supaya padam di dunia ini. Terus menerus itu. Ya. Kan dulu di Ajikro kemarin saya ada bahasa Sunda, tapi bukan bahasa Sunda. Mereka kan kalah waktu perang salib tuh, sama Saladin Al-Ayyubi. Sampai sekarang dia nggak lupa tuh, bagaimana dahsyatnya Saladin Al-Ayyubi mengalahkan orang-orang salib kan. Sampai sekarang dia waduh, masih nggak bisa lupa tuh hebatnya Saladin Al-Ayyubi. Tapi di tengah-tengah jadi kehebatan Saladin Al-Ayyubi, ketika rajanya sakit dia yang ngobatin. Pura-pura jadi apa? Pura-pura jadi tabib. Udah paham ya? Nah, mereka musyawarah.
bagaimana Islam kalau seperti sekarang ini kita kalah. Buktinya Salahuddin Ayyubi kita perangi dengan berbagai cara, kita kalah. Hanya musyawarah. Musyawarahnya hasilnya ada berapa S ya. Yang ingat saya saja. Bagaimana umat Islam supaya berpaling dari Quran dengan sing, song, show. You understand? Oke? Yes, I understand. Kalau bahasa Sundawanya benar. Sudah. Sing, song, show. Ini di Indonesia sudah ada, di HP sudah ada, di PC ada. Biduan, musik, pertunjukan. Apalagi sekarang orang sudah tergila-gila dengan show-nya orang Korea kan, sampai histeris gitu. K-pop. Iya, itu sampai sing jararit, nembosi orang Korea itu. Itu rencana mereka berhasil. Gila mereka, tergila-gila. Sing song show, sing song show. Kemudian apalagi studi pendidikan. Kita ngeri kan, program di negeri kita itu nanti tidak ada agama, tidak ada pelajaran agama. Udah dengar? Iya. Ini rencana mereka. Oke? Kemudian style gaya hidup. Apalagi style gaya hidup, style, apalagi banyak lagi itu S-nya. Sinema. Oh, sinema. Sinema itu ya. Ada lagi ada food, ada fashion. Ada fun. Ya itu. Itu mereka programkan untuk mengalihkan bagaimana umat Islam supaya tidak fokus pada agamanya, Mas, kepada agama jauh mereka. dari Quran dan Sunnah, jauh dari ajaran Islam. Ternyata bukan di zaman hari ini saja umat manusia untuk kalau sekarang mengalihkan isu apa? Pengalihan isu apa? Iya. Kalau sekarang ada lagi isu supaya padam, ada perkara baru itu, pengalihan isu apa namanya? Iya, pengalihan isu aja. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an ada nasi. Wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Paham? Liudillah sabil. Di zaman Rasul tuh ketika turun Al-Qur'an, mereka bikin berita-berita hoax. Berikan cerita Italia, Roma gitu kan, Andalusia, berikan berita. Supaya pas mereka ingin baca Al-Qur'an ada berita dari luar negeri. Akhirnya lahwal hadis, mereka berpaling kepada berita dari luar negeri itu. Dialihkan. Itu bukan hari ini. Di zaman Rasul, lahwal hadis ini sudah ada. Cuman enggak semodern sekarang. Dulu Pak Kiai tahu nggak? Ada Kiai mengatakan bioskop itu haram, film itu haram. Nah kan berpikir ya, bagaimana si Kiai itu suka dengan bioskop. Pikir dia, bikin TV. Kiai beli TV, buat apa? Buat lihat tinju. Ada Kiai saya hobi tinju, namanya Pen Muhammad Ali. Dan terus udah TV putih, black and white. Terus ada color sekarang. Yang lebih dahsyat lagi, ayat TV dibawa ke masjid. HP. HP tahilan putih belagu kita budak. Eta namanya lahwal hadis zaman. Jadi sekarang banyak orang yang tadinya rajin baca Al-Qur'an karena sudah ada lahwal hadis, Quran ditinggalkan. Beralih ke sini. Kecuali kiai bawa HP-nya kan ada Al-Qur'an. Masya Allah. Ada Daurul A'la, ada Ibahar gitu. Lain deui kiai mah moal pon karir ke moal. Kiai nu aya imanan mah sieun. Sieun. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi kita solusinya begitulah, kita pergi kembali kepada agama. Kembali kepada agama, jadi, pada Islam. Umat Islam kalau sudah bersatu sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Intisam billah wa la tafarraqu. Nah ini sekarang umat Islam ini melanggar ayat wa la tafarraqu. Pecah belah ya, gara-gara khilafiyah. Iya, gara-gara itu adu domba juga, ada propakotor juga Pak, ada donkinnya juga. Iya. Nah, cuman para sahabat itu kenapa sahabat ada yang ke luar negeri, ada yang ke Cina, apa kan? Tapi misinya sama, adu ilallah. Ada yang ke Andalusia, ada yang ke Mesir. Itu namanya tafarruqan maksuma. Berpisah-pisah tapi tujuan sama, menyebarkan Islam. Betul, ada jam'an marhuma. Zaman bersatu tapi dapat rahmat. Dapat rahmat. Tafarruqan maksuma. Nah, yang paling bahaya sekarang tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatan bersatu, bajunya seragam, senyumnya senyum manis, tapi wa qulubuhum syatta, hatinya berbeda-beda. Wah, sebentar lagi jatuh loh. Baik.
Pak Opik, menarik sekali ini perbincangan kita. Yang intinya adalah kalau kita menjauhi ilmu agama, ulama dan fuqaha yang lurus, maka akan terjadi multidimensi. Betul. Ya, itu krisis akibat, sebab dan multidimensi. akibat. Hukum kausal akibat gitu. Karena kalau bagaimana mungkin bisa menerapkan Islam secara kafah kalau tidak paham ilmu agama? Bagaimana paham ilmu agama kalau para ulama yang lurus dijauhi? Nah, barangkali begitu. Bahkan dikriminalisasi. Bahkan dikriminalisasi. Kita takut kalau ada kriminalisasi, takut dekatnya, takut kebawa gitu. Jadi kesimpulannya kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amalkan agama sesuai dengan kemampuan, salat berjamaah dilaksanakan, banyak silaturahmi, kajian Quran dan sunnah yang profesional tentunya yang anunya. Kemudian kita harus memberikan harapan, jadi kabar gembira kepada orang-orang awam, jangan dibikin putus asa. Itu aja. Dan dakwah jalan terus. Dakwah ilallah, adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basirah. Baik, terima kasih pemirsa dan sahabat Bincang Perubahan yang Berbahagia. Menarik sekali ya perbincangan tadi dengan Waopik ya, Kiai Haji Taufikur Rahman. Meskipun santai tapi daging semua insya Allah. Amin, daging. Baik. Ulah aya tulangan. Ulah aya tulangan. Beureyan. Baik. Terima kasih Wah. Sampai jumpa. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sahabat Bincang Perubahan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.